Usually, this animal is always synonymous with tenderness and loyalty. But who would have thought that in this episode, the Animal Library would like to get closer look to pigeons who can do racing matches. Dado is one of the pigeon keepers who is captivated by its own character and uniqueness. Pertama, burung merpati kayaknya punya karakter tersendiri sih dia, karena punya keunikan. Kalau kita bilang tuh punya keunikan tersendiri karena dia punya dari cara terbang, terus aksi-aksi di atas ring kalau di burung kolongan itu yang bikin saya makin wah asik nih main merpati gitu. Jadi saya langsung terjun ke merpati. Kalau untuk keseluruhan ada 20 pasang, tapi yang untuk dijadiin player sekitar masih 10 pasang, terus yang baru setengah jalan baru ada 5 pasang, sisanya bahan. Kalau dasar merpati itu kan memang kan dia makannya kan jagung. Cuman kan kita kalau cuma jagung doang kan kayak proteinnya kurang. Jadi kita menambahkan kayak semacam millet, beras merah, terus sama pur. Perawatan kandang saya tiap hari dari jam 7 sampai jam 8 biasanya burung keluar nih jemur. Buat cari matahari, tenaga kan, buat jemur. Terus dari burung dijemur itu kan nanti kita sambil bersih-bersihin kandang sih mas biasanya. Kandang, terus ganti air, sama kayak buat bersih-bersihin kotoran dari si burung yang habis malam. Terus 2 kali sih biasanya dari jam 8 kita bersih-bersih sama nanti habis maghrib biasanya sih. Habis maghrib kasih makan, dia kawin baru kita bersihin. Baru istirahat burung. Ini burung warnanya dibilangnya belantong. Kalau di anak-anak burung tuh bilangnya belantong. Coklat sama putih. Cuman lebih banyak ke coklat sama ada gendong putihnya jadi dibilangnya belantong. Udah 1 pasang sih ini. Kalau yang ini usia udah sekitar 1 tahun. Kalau yang ini udah ikut lomba, udah jadi player juga. Cuman kebetulan lagi cedera burung. Terlalu, burung dibilangnya terlalu over cc. Dia punya tumpuan itu kegeser. Kalau kita dibilangnya tuh tunggir. Tunggirnya dia tuh buat nahan benturan tuh kegeser karena terlalu kenceng burung. Kalau burung banyak macam-macam sih bang, ada cedera sayap, cuman ada cedera keram juga burung, terus sama cedera kaki, kepala. Karena kan dia terbang ada 4 sisi tiang tuh, tiang 1, tiang 2, tiang 3, tiang 4 yang di belakang. Nah itu patokan burung tuh di bendera, sama di bendera kan di atas ada bendera tuh. Nah itu patokannya. Nah balik lagi ke si joki nih. Kalau dia memang pengalaman terus memang dasar basicnya joki, biasanya dia lebih paham sama karakter burung masing-masing gitu. Nah kalau ini kan karakternya memang burung tinggi terus bawahnya nimpuk kencang. Nah kebetulan kemarin lagi banyak orang itu burung nggak ngontrol bawahnya. Terus pas diturun dia ke bawah ke pesak kita angkat geser cedera jadinya. Ini baru main lagi. Kemarin udah saya istirahatin sekitar 2 bulan. Kalau nggak cuma diistirahatin sih, kita kasih treatment khususnya itu pengobatan. Pengobatannya itu balik lagi saya dari ke air hangat sama si jamunya ini, jamuan herbal ini. Buat lebih mempercepat tahap dia buat penyembuhan sih. Kalau cuma kita diamin, habis dia cedera, kita diamin aja asal nggak main, bisa sembuh, cuman tahapnya tuh lama. Gimana caranya nih burung biar kita lihatnya cepat bisa pulih terus bisa main kembali tuh, kita pakai metodenya ditambahin ramuan jamu sama air hangat sih. Paling kita kalau buat stamina ya sering dikocok kayak gini om, sama paling kita pakai gula Jawa, diloloin aja sih sama jamu udah. Kalau kita pribadi perawatan dari mulai dia nelor, masa dia nelor itu kita paling lama
nyabut telur itu 7 hari om. Selama dia nelor ya kita kasih suplemen kayak kacang, minyak ikan, biar dia cabut telur. Setelah cabut telur tenaganya balik lagi, badannya nggak rusak, jadi stabil terus dianya. Setelah cabut telur kita jemur, dimandiin juga dia. Ya sehari sekali om, kalau ada panas juga biar bulunya halus juga. Dari 500 sampai 2 juta, 3 juta. Ya kalau dia berprestasi, insya Allah dia mahal sampai ke anak-anak cucunya. Perpatokan umur dari bulu nih, bukan umur dia usia 1 tahun terus dia emang udah setahun burung, bukan, tapi emang dari patokan umur juga sama dari bulu kita. Burung piyik segempol terus naik ke bulu jarum naik ke bulu burungnya full, terus sampai naik ke tahap sampai dia bisa terbang. Nanti baru tuh dari step itu nanti ada namanya dibilang bulu piyik 4, 5, 6, 7, 8 sampai piyik 1 tuh. Nah, baru kerampas. Nah, itu udah tahap kerampas itu udah masuk tahap dewasa sih. Nah, ini nih yang sempat juara sih kemarin di Brebes. Ini sempat main di Jawa juga kemarin. Juara berapa? Juara 2. Burungnya kritis. Ceweknya belantong. Megan selap ceweknya. Nih burungnya. Balik lagi sih, kalau dasarnya burung memang kan dia bagus, jokinya paham, dia burung memang sehat, udah siap buat diadu, kita mainin. Kita nggak memaksakan kehendak burung juga. Kalau burung sakit kita nggak buat main, kurang sehat lah. Kalau ibarat katanya itu kurang sehat, kita nggak akan buat main karena ngaruh sama ranah buat adu lomba tuh ngaruh. Burung kan punya naluri bang. Kita nggak tahu kan burung kita sakit apa enggak, dia kan nggak bisa ngomong kan sama kita. Lebih lagi mencondong dengan bawah nih, kita lihat dari si dasar burung nih, fisik burungnya nih, saat kita main nih, kok nih burung beda nih, biasanya ditariknya enak, di bawahnya kencong, kok jadi kayak lembek, lemes, kayak burung sakit. Nah itu kita udah ketahuan di situ. Burung kita nggak bisa bilang dia sakit, tapi kita bisa ngeliat dia bilang sakit saat dia terbang. Pigeons are one of the pet birds that are not too difficult to care for. But it takes patience because a dirty cage makes the pigeons not in prime condition. So the cleanliness of the cage is very important to pay attention to. Kalau jenis-jenis merpati tuh yang saya tahu memang ada 3, tapi basic dasar merpati semua sama 1, bentuk merpati 1. Cuman cara mainnya sih mas, ada 3 cara main dari merpati itu. Yang satu lagi yang tadi saya bilang burung pos. Burung pos itu kalau dibuat kategorikan lomba mungkin nggak ada ya kalau burung pos. Terus ada juga burung balap. Kalau burung balap memang kan dia nggak tinggi, terbangin memang kayak yang tadi seperti mas bilang tuh kayak drag race gitu kan. Dia lari doang udah. Cuman kalau burung tomprang itu basic dasarnya dia nggak ada kayak kolongan, nggak ada kalangan dia buat ngasih titik gitu. Titiknya dia itu kayak rumah, cat hijau ketemu cat biru kalau burung tomprang. Terus kalau burung tomprang nggak gandeng nggak jadi. Nah kalau burung kolong dia berpatokan sama ring. Terus yang kedua kalau burung kolong mau dia sendiri, mau dia berdua, asal dia yang nyentuh bawah duluan terus dia masuk kolong dia yang menang. Dari sesi latihan, kan kita latihan biasa keluar dari Rebo sampai Kemis. Dari tarik urat sampai main kelapa kan Kemis tuh. Dari Kemis ke Rebo, Kamis, Jumat itu tahap latih. Nah ke Sabtunya nih, biasanya kita ngeliat burung bener-bener kerja itu di hari Sabtu. Pas saat dia mau dilombain. Itu kita lihat nih karakter burung. Kalau dia berbeda sama apa yang kita latih dari Rebo ke Kamis,
kita pasti ada keraguan nih, ini burung kayaknya nggak mampu nih kalau buat dilombain minggu ini. Kita coba deh minggu depan gitu. Nah biasanya itu dia lagi ngamut kalau kayak gitu. Emang lagi posisinya burung lagi nggak kerja, atau emang bulunya lagi ada yang copot, apa ada yang dirasain sama dia sakit gitu. Karena kan kita balik lagi tadi kan nggak bisa bilang dia sakit apa enggak gitu, karena kita nggak bisa ngomong sama burung. Gearnya bagus, di babaknya bagus, tapi saat dia lomba biasanya dia turun ke kolongan. Ini pas dilombain dia kayak ngegoes gitu, kayak ngebuang, kayak nggak mau dah sama cewekannya, nggak bercumbu kayak gitu. Nah itu dia lagi ngamut biasanya. The need for water is very important to avoid unwanted disease. Pencernaan, makanannya kurang bagus. Terus sama dia kalau kurang air, biasanya lagi panas banget dia kekurangan air, dehidrasi gitu, dia biasanya suka sakitnya tuh kayak celeng gitu, tongleng gitu. Kalau bahasa anak merpati itu tongleng, celeng gitu. Tapi kalau tua emang karena dia dari umur sama ini burung biasa aja, biasanya kita buat babu lolo sih. Kalau bahasa kasarnya buat bawa anak yang dari telur ditetesin ke burung bagus, kita ambil, kita kasih si yang burung tua ini. Karena kan dia udah nggak bisa terbang, maksudnya bisa terbang tapi nggak sebagus waktu dia mudanya. Jadi kita gimana caranya bisa dia bermanfaat nih, kita manfaatin dari telur yang bagus, kita pindahin ke babu lolo untuk jadi pembentukan anak dari piyik ke dewasa. Ciuman, bercumbu, birahi naik, kenceng, sama-sama suka, demen, baru dia kawin. Kalau dari kawin itu dia biasanya atas bawah mas, lakiannya di atas, perempuannya di bawah, kayak di tiban gini. Ngejodohin saat dari bahan aja ngejodohin. Yang tadi saya bilang kan, dia nggak mau warna coklat, maunya warna yang gelap nih, kita masukin warna gelap, jodoh udah. Berarti itu tahap penjodohan, dari tahap penjodohan naik ke tahap penggiringan. Baru udah tuh nanti dia bakal kawin sendiri, ciuman sendiri, itu udah jodoh berarti, udah siap buat dilatih. Biasanya saya ada step hari sih mas, dari Senin ke Minggu. Bertelurnya burung perempuan itu biasanya dari tahap pencabutan telur sampai pangkakan giring sampai menelur lagi itu seminggu, 1 sampai 7 hari. Iya bisa, nggak ada musim-musiman kalau burung. Dominan sih 2, ada yang 1, mungkin memang dia bertelurnya cuma 1, tapi ada yang senormalnya sih 2 telur. Biasanya dia rentang matinya itu di umur 1 sampai 2 minggu. Dari 1 hari ke 14 hari itu paling rentang, karena fisiknya dia belum kuat mas. Belum kuat dari cuaca iklim kan, dari dia ntar hujan, ntar panas. Balik lagi yang tadi saya bilang, si babu lolonya nih. Kalau babu lolonya bapaknya bisa bawa anaknya, biasanya sih hidup. 1 sampai 14 hari itu butuh kehangetan sih mas, karena dingin kan. Jadi kita kasih lampu yang kiranya biasa kita pakai ini kan, kita biasanya 5 watt nih, 3 sampai 5 watt. Kita kasih dia bisa 5 sampai 7 watt, karena lebih panas kan, jadi lebih hangat badannya. Nggak tahu mitos apa bener ya, biasa kalau burung udah ditawar tuh biasa suka hilang, apa dia sakit. Nah mendingan kalau kita ya udah, kalau lu mau gua ngasih harga segini nggak cocok, ya udah. Tawaran terakhir sih 10 mas, sekitar 10 juta lah. Burung semakin bagus terus dia juara, harganya semakin mahal. Sincerity is the main key in loving our pleasure, which starts from a hobby. Dasarnya sih ikhlas aja sih mas, kesenangan. Dari senangan itu kan biasanya berdasarkan terus lanjut ke hobi kan. Nah itu biasanya tahap pembelian burung itu kan sesuai kemampuan dompet. Kemampuan dompetnya 100.000, 200.000, yang penting dia senang, dia beli. Kalau saran saya sih gitu. Jangan beli mahal kalau memaksa kemampuan yang nggak mampu, ya jangan dipaksain. Kalau dari saya effortnya gitu. Nah kalau dia mampu, dia punya duit banyak, terus dia pengen punya kualitas burung yang memang di atas rata-rata, ya monggo. Beli yang sekalian bagus-bagus sekalian. Sekalian kan kalau kita beli burung bagus kan biasanya dapat cewek yang bagus nih. Nanti kita beli cewek yang bagus sama lakian yang bagus, biasanya itu dari main kita bisa sambil ternak. Nah anaknya itu bisa dijual. Nah itu keuntungannya biasanya rata-rata peternak itu dia nggak ngejual gacoannya. Ngejualnya tuh dari gacoannya punya anak, anaknya yang dijual. Biasanya gitu, buat naikin nama, wah burung tim ini bagus, beli di situ aja. Karena bapaknya juara, anaknya pasti juara, gitu mas, biasanya. Jadi tipsnya itu dulu, ikhlas. Tipsnya ikhlas aja deh main burung. Nurut juga, tapi biasanya sih kadang beda kerjanya mas, biasanya beda kerjanya. Kan ada geber burung kan punya tekniknya masing-masing. Ada yang burungnya dibejok, dia baru turun, ada yang cuma digantung dia turun. Beda-beda, karena kan
kita tahu burung, kita yang punya burung, kita punya tahu kemampuan burung kita, cara gebirnya gimana. Kalau kita kasih joki, karena kita berhalangan memang lagi sakit atau memang lagi ada urusan kerja, kita kasih joki buat pengganti kita nih. Biasanya kita kasih tahu dulu nih, cara gebirnya gini nih. Terus nanti burungnya kayak gini turunnya, nanti lo gebirnya kayak gini ya gitu. Biasanya. Achievement is one of the references for enthusiastic pigeons because the prize award is something not a guarantee for an achievement for the pigeon. Dan ini udah siap lomba tapi belum dilombain karena maksimal tenaganya belum dapat dari karakter burungnya. Tapi udah siap lomba, cuman kita lagi cari tenaga yang bagus. Kalau memang udah 100% full lomba bagus, kita lombain. Kemampuan burung bisa dilihat pas tes di lapangan, itu kelihatan. Kita nggak bisa bilang burung dia 100 juta bagus sama burung kita 5 juta bagus, enggak. Tapi kita balik ke lapangan. Saat dia lomba baru kelihatan. Bisa dibilang, makanya kan saya bilang burung ada yang mahal bisa juara, sama yang murah bisa juara juga. Gitu. Balik lagi ke hoki sama, yaitu dia kemampuan burungnya. Kemampuan burungnya mampu nih, bisa ngalahin burung 100 juta mampu, bisa lebih harganya bisa lebih mahal. Karena dia bisa ngalahin burung di atas 100 juta. Burung gue 5 juta nih, misalkan contoh, burung kandang sebelah 100 juta. Gue bisa ngalahin burung 100 juta dengan harga burung gue 5 juta. Berarti gue bisa jual harga di atas 100 juta itu. Dari terahan sih mas biasanya. Terahannya kuat. Terus memang udah sering juara kayak burung. Misalkan contoh burung ini juara terus nih. Setiap lomba juara, setiap lomba juara, setiap lomba juara. Keluarin anak dari piyik. Yang tadi saya bilang dari bahan sampai jadi tuh bisa mahal. Karena burung gue pialanya udah banyak gitu. Harganya juga sesuai kualitas. Dari bapaknya juara pasti anaknya biasanya keturunannya juara-juara. Biasanya gitu. Hampir semua peternak biasanya nernak burung nggak yang bahan diternak, enggak. Tapi dia nunggu yang tadi bilang dari bahan ke player juara, baru diternak, dibreed sama dia. Diambil anaknya bisa dijual. Kalau medan burung jantan sama betina sih, kita susah ya, karena kan bentuk badan sama, dari pala, dia sama-sama punya bulu, kakinya sama kan. Cuman balik lagi sih, dia kan birahi mas. Burung ini kan punya birahi ya, birahinya itu biasanya kalau pejantan tuh lebih ke bekur. Bekurnya tuh bekur jantan yang kayak birahinya tuh kenceng kayak bekur gede gitu. Kalau cewek dia lebih kayak apa ya, ngelemper gitu. Buntut bawahnya tuh kayak di mekarin gitu kan. Itu bisa ngebedainnya di situ ke jantan. Ini contoh nih. Nah, tuh cewekan tuh. Masuk ke dalam dia kayak mencondong lebih kayak wah gue mau dikawinin ya. Nah, ini kalau lakian begini. Geruk. Ada birahinya masing-masing gitu. Iya, ke suara. Ada juga saat dia bertelur, dapat telur 2 misalkan. Dua-duanya netes. Belum tentu itu sepasang. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan laki, bisa jadi perempuan-perempuan. This one animal will look only for a partner once in a lifetime. This animal will stay together until one of them dies. With good care based on the type and gender, live pigeons can live up to a dozen years, pigeon lovers. Kalau langka-langka biasanya dari terahan mas. Terahan burung yang memang kualitasnya udah super duper nih. Biasanya dia kan nggak ngeluarin nih, nggak ngasih ke orang kan. Kayak jatuhnya inden lah, gue beli barang, ini inden nih burung. Burung nggak pernah keluar kandang, gue cuma bisa jual ke lu nih. Nah itu biasanya harganya selangit tuh. Harganya udah di atas, udah selangit lah, ibarat kata beli merpati udah nggak wajar. Udah nggak wajar. Itu di situ dibilang langkanya, tapi biasanya kalau langka itu dari warna keunikannya. Biasa kan mata normalnya kan jagung nih, terus mata dia beda nih, di sini mata Jawa, di sini mata jagung, atau di sini mata mawar, mata pilu api, di sininya jagung, biasanya kayak gitu. Di sini mata Jawa, biasanya keunikannya di situ. Sama warna sih, kecantikan warna si laki-laki sama ke perempuan tuh biasanya ada bedanya juga, ngaruh juga sih biasanya. Warnanya lebih cakep mungkin, terus sama kayak pandangan dilihat burungnya nih bagus nih buat pajangan gitu. Biasanya tuh ada kualitas harganya
rada lumayan mahal. Kalau dari tahap sesi latihan, dari bahan ke player tuh biasanya murah, nggak yang mahal. Tapi balik lagi ke peternaknya sih. Kalau peternaknya memang udah namanya udah bagus, terus timnya juara terus, biasanya anakannya juga mahal. Bahannya tuh basic dasar bahannya juga mahal pasti. Nah kebetulan kan kita juga bukan yang dibilang kategorikan peternak yang memang nasional nih, masih ibarat kata ranah kampung lah. Kalau di ranah kampung sih beragam juga sih dari harga, dari sekitaran dari 500 sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai terus up di angka 10 ada juga. Kalau makan tadi yang saya bilang millet, tambahannya ke protein kan, dia lebih ke, karena kan burung butuh protein sama buat kayak vitamin gitu kan, dia saya namanya millet, beras merah sama kacang sih. Kacang. Enggak, kacang kita kasihnya saat dia mau istirahat kita kasih, karena buat protein dia nanti saat dia ngerem bertelur. Yang jelas merpati ada yang pernah hidup sampai 10 tahun, 15 tahun. Ada yang belum masih piik pun bisa mati. Ada, tergantung umurnya sih mas. Karena kita nggak bisa nebak, itu dia. Tadi saya bilang, ini sakit nih, gitu. Ini kurang sehat. Nah itu biasanya ciri-ciri tentang burung udah nggak bisa dimainin, udah emang butuh waktu istirahat, emang udah waktunya, wah ini udah nggak kuat nih, kayak bakalan mati gitu. Tapi kalau untuk umur kita nggak bisa ngasih jarak berapa dia buat hidup, enggak sih. Oh iya, itu biasa kita ambil anaknya kalau memang dia bagus. Iya susah. Ya makanya nggak begitu susah, cuman kan ada tambah-tambahan khusus. Ada kan cuman kayak main merpati biasa kan cuman jagung aja gitu. Karena kita butuh protein juga kan buat si burung biar bertelurnya bagus, terus tenaganya bagus, badannya juga enak. Itu kita butuh protein di situ. How about it, pigeon lovers? Interested in taking care of pigeons? Watch it only at the Animal Library. See you in the next episode.